Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrus siyami lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. صائمين صائمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Rabbul Jalil yang berikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahi kita kesehatan. Sehingga di bulan Ramadan ini kita terus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya keluar kita di bulan suci Ramadan ini menjadi orang-orang ahlul muttaqin, tergolong kita orang-orang yang bertakwa insyaallah. Selanjutnya kita berselawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama kita lantunkan sholawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah di bulan Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan ampunan Allah tercurahkan kepada kita semua yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kita nanti dengan Rasul dengan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin, amin ya mujibas sa'irin. Shaimin, shaimat rahimakumullah. Tujuan daripada berpuasa itu tidak ada lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa ini kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, la'alla itu dalam ilmu nahu disebut sebagai harfur roja. Ya, huruf yang berarti doa, berharap. Mudah-mudahan dengan kalian berpuasa ini menghasilkan ketakwaan di dalam jiwa, ketakwaan di dalam diri kalian, sehingga menjadi ahlul muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kelebihannya yang namanya ketakwaan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang
yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yaitu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling tinggi ketakwaannya, yang kualitas ketakwaannya lebih daripada yang lain. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan pula orang yang memiliki harta benda, tetapi orang-orang yang bertakwalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini dengan puasa kita akan meraih ketakwaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betullah kita berpuasa seperti yang kami pernah jelaskan bagaimana tingkatan-tingkatan puasa dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu diartikan oleh para ulama itu memiliki 4 huruf kalimat takwa. Pertama itu huruf ta, kedua huruf qaf, ketiga huruf wawu, dan yang keempat adalah huruf ya. Ta ini bermakna tawaddu, artinya rendah hati. Orang-orang yang berpuasa maka di sana dia akan tahu diri. Dia akan mengenal diri. Seperti diungkapkan di dalam ungkapan para ulama tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia pasti mengenal Tuhannya. Siapapun yang telah mengenal Tuhannya maka dia pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa dia tahu diri ketika sudah mulai siang. Di sanalah kita mulai lemah, lemas, lemah lunglai. Kenapa? Karena sudah badan ini tidak ada makanan. Ya, kita dalam keadaan berpuasa. Di sanalah kita tahu tidak ada kekuatan, melainkan kekuatan Allah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana apabila Allah tidak memberikan kita makan selama-lamanya? Ini baru hanya setengah hari kita dicoba oleh Allah untuk tidak makan dan minum. Kita sudah merasakan yang namanya lemas, merasakan yang namanya lemah lunglai. Nah, itulah di sana kita tahu diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya kecuali dengan anugerah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tahu diri, kita rendah hati. Ya, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tawadhu dia, hatinya rendah, merendah hati dia, ya, rendah diri di hadapan Allah, merendah hati di hadapan manusia. Walaupun apa yang dia miliki, jabatan yang tinggi, tapi dia tetap rendah hati. Ilmu yang luas, tetapi dia tetap rendah hati. Harta, benda yang begitu banyak, tetapi dia tetap rendah hati. Maka orang inilah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Wa man takabbaro, sebaliknya siapa saja yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah, enggan dia untuk bersujud, menyombongkan dirinya dengan jabatannya, itulah Fir'aun. Menyombongkan dirinya dengan kekayaannya, itulah Qarun. Ya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala wada'ahu Allah, dilemparkanlah dia ke tempat yang paling hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan? Perhatikan baik-baik. Renungkan dengan betul-betul perenungan bagaimana manusia ketika sudah ditinggalkan oleh hidup, ketika ditinggalkan oleh ruh jasad ini, mata masih utuh, telinga masih utuh, lisan, mulut ini masih utuh, tangan, kaki, bahkan seluruh anggota tubuh ini masih ada. Tetapi
apakah daya dan upayanya? Ketika itu dia sudah tidak berdaya lagi. Di sana kita tahu diri. Ya, makanya merendah hatilah kita ketika kita merasakan yang namanya berpuasa. Itu maknanya tawadhu. Yang kedua yaitu qab, artinya qanaah. Apa artinya qanaah itu? Qanaah bermakna selalu merasa puas. Selalu merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan orang yang kaya itu bukanlah dengan kaya harta, tetapi hakikat kekayaan itu adalah kaya jiwa, kaya hati. Yaitu hati selalu merasa cukup dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang kaya itu? Itulah orang yang kaya hati. Walaupun kita hanya memiliki 10.000 rupiah, tapi kebutuhan kita hari itu hanya 5.000, maka kitalah orang yang kaya. Timbang orang memiliki uang sampai 10 juta, memiliki uang sampai 100 juta, tapi kebutuhannya 500 juta, maka dia itu adalah orang yang miskin. Maka itu ya, milikilah hati yang selalu merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan puasa ini melatih kita untuk merasakan yang namanya puas, merasakan cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika siang hari begitu banyak, ketika kita melewati pasar-pasar, ya, begitu banyak warna-warni makanan, terlintaslah di dalam hati kita, di benak kita, ingin makan ini, ingin makan itu, ingin makan klepon kecerit, ingin makan serabi, ya. Tetapi apa? Ketika sudah beduk maghrib berbunyi, azan berkumandang, hanya dengan seteguk air semuanya itu hilang. Di sanalah qanaah, kita merasa puas, ya, merasa puas dengan pemberian Allah. Siapa yang tidak puas itu? Nafsu yang diperturutkan. Nafsu kalau terus diperturutkan, maka dia tidak pernah habis-habisnya, tidak akan pernah puas-puasnya untuk menginginkan semuanya di dalam dirinya. Itu yang namanya qanaah, ya. Itu yang kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa terus tonton channel kita ini, El Umri Official. Don't forget subscribe, like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.